Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratul Tahira SPD MT, dosen program studi Sistem Informasi, jurusan Sains, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Baik, mata kuliah Object Oriented Programming ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada kurikulum program studi Sistem Informasi dengan bobot SKS, 3 SKS, 2 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, mata kuliah ini secara khusus membahas tentang bagaimana konsep Object Oriented Programming. Misalnya mulai dari konsep kelas, objek, operator, constructor, enkapsulasi, dan pewarisan. Seperti itulah bagaimana konsep dari Object Oriented Programming ini. Kemudian mata kuliah ini pada Object Oriented Programming ini semua dari materi tersebut nanti akan diaplikasikan dengan sejumlah konsep atau studi kasus dengan menggunakan bahasa pemrograman, baik dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, C++, atau Python. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah dasar untuk materi mata kuliah selanjutnya. Misalnya untuk mata kuliah pemrograman web dan mata kuliah sistem rekomendasi di semester selanjutnya. Baik, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dan peran sistem informasi dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan dan rekomendasi terkait manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian, pada aspek keterampilan khusus, bagaimana mahasiswa mampu merencanakan, membangun, memelihara, mengembangkan sistem informasi bisnis berbasis enterprise melalui penerapan metodologi yang strategis dengan tujuan dan sasaran organisasi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL Prodi, ada 3. Yang pertama, mampu menganalisis konsep proses dalam sistem berorientasi objek. Kemudian yang kedua, mampu memahami berbagai metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga, mampu membangun sistem informasi melalui penerapan metodologi Object Oriented Programming. Kemudian, referensi yang digunakan pada mata kuliah Object Oriented Programming ini ada beberapa. Yang pertama, ada e-book tentang Fundamental of Object Oriented Programming. Kemudian ada e-book buku ajar pemrograman berorientasi objek, serta jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang dapat diakses untuk pembahasan materi Object Oriented Programming ini. Kemudian, beberapa materi yang dipelajari dari mata kuliah OOP ini, yang pertama adalah konsep dan paradigma Object Oriented Programming. Kemudian ada kelas dan objek, konstruktor. Keempat ada access modifiers, kelima ada operator, keenam ada abstract class dan abstract method, ada interface, ada polymorphism, dan ada enkapsulasi. Kemudian, metode pembelajaran dalam mata kuliah Object Oriented Programming ini dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos. Metode pembelajaran sinkronos dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan atau peran mahasiswa di kelas. Kemudian metode asinkronos di sini dilakukan melalui forum diskusi dari menggunakan WhatsApp group atau LMS. LMS yang kami gunakan di sini ada LMS IPH. Kemudian metode pembelajaran mata kuliah Object Oriented Programming ini pertama adalah secara interaktif. Bagaimana dosen menyampaikan materi dan ada interaksi dari mahasiswa. Kemudian yang kedua ada praktikum. Di sini dosen menyediakan modul praktikum dan akan
dibahas dan dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada problem based learning atau PBL, di mana mahasiswa diberikan studi kasus untuk dianalisis dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan object oriented programming. Kemudian yang keempat ada proyek akhir dengan mini proyek, dan yang kelima ada evaluasi dengan kuis, UTS, dan ada UAS. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada mata kuliah Object Oriented Programming ini yaitu dengan pola delivery, interaction, dan assessment. Dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah meminta mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah meminta mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami di kelas. Kemudian yang ketiga adalah meminta mahasiswa mengerjakan tugas dan menjelaskan di hadapan dosen dan mahasiswa lainnya. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi terkait materi yang didapatkan dan belum dipahami, baik itu dalam ruang kelas maupun melalui chat dengan dosen. Kemudian selanjutnya sistem penilaian pada mata kuliah Object Oriented Programming ini. Yang pertama ada kehadiran 10%. Di sini mahasiswa wajib hadir 75% dari total kehadiran. Kemudian yang kedua ada tugas 25%. Di sini tugas termasuk tugas individu, tugas kelompok, dan kuis. Kemudian yang ketiga ada UTS 30%. Di sini ada soal esai, kemudian membuat program untuk menyelesaikan masalah pada kasus yang diberikan. Kemudian ada UAS di sini dengan bobot 35%, di mana ada sebuah mini project aplikasi berkelompok berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga total dari akumulasi nilai di sini adalah 100%. Baik, saya rasa seperti itu deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan. Berikutnya mari kita simak video pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas bersama mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Untuk sesi ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Object Oriented Programming. Namun pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran adik-adik semua yang sudah hadir tepat waktu di kelas ini, dan Ibu rasa itu patut untuk Ibu apresiasi karena itu menunjukkan bahwa bagaimana semangat adik-adik untuk ikut serta dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan bermanfaat, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik sekalian, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait Object Oriented Programming dengan materi operator di Java. Nah, adik-adik sekalian, di sini ada terkait operator Java pada pemrograman berorientasi objek. Namun sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, untuk yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep dari operator. Nah, di sini adik-adik akan diharapkan bagaimana adik-adik bisa menjelaskan konsep operator di Java. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan manfaat operator dan bagaimana penerapan operator di dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan konsep operator di Java pada pemrograman berorientasi objek. Untuk yang ketiga ini, di sini adik-adik diharapkan nanti bisa mengimplementasikan operator tersebut di dalam konsep pemrograman, ya, seperti ini. Baik adik-adik, di
di sini selanjutnya adalah Ibu ingin mereview bagaimana adik-adik, apakah masih ada yang mengingat bagaimana materi kita sebelumnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau pendapatnya? Oke. Kawan, bisa dijelaskan? Dalam pemrograman berorientasi objek (OOP) di Java, akses modifiers adalah bagian penting yang digunakan untuk mengatur tingkat akses terhadap kelas, atribut, konstruktor, dan metode. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung enkapsulasi, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos bagian yang diperlukan. Oke, itu pendapat dari temannya. Masih ada yang bisa menjelaskan bagaimana pendapatnya terkait materi sebelumnya? Oke, Jessica. Ada 4 jenis akses modifier pada Java. Yang pertama itu public, di mana hak aksesnya itu bebas diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas yang sama, paket lain, maupun dari luar paket. Dan yang kedua itu private, di mana hak aksesnya hanya dapat diakses dari dalam kelas yang sama. Dan yang ketiga yaitu protected, hak aksesnya bisa diakses dari kelas yang sama dan bisa juga kelas dalam paket yang sama. Dan yang keempat yaitu packet private, dia tanpa modifier, di mana hak aksesnya hanya dapat diakses dari dalam kelas paket yang sama. Oke, jadi apa yang dijelaskan oleh temannya tadi terkait akses modifier ya, bahwa bagaimana pentingnya kita belajar akses modifier tersebut, yaitu untuk mengatur tingkat akses pada kelas, atribut, konstruktor, dan metode ya. Kemudian jenis-jenis dari akses modifiers itu ada beberapa. Misalnya yang pertama ada public yang bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada private yang hanya dapat diakses di satu kelas yang sama. Kemudian ada protected yang hanya bisa diakses pada kelas yang sama dan dalam paket yang sama. Jadi seperti itu ya. Saya rasa semua dari adik-adik yang ada di ruangan ini sudah memahami terkait materi kita sebelumnya ya. Selanjutnya untuk materi dari operator ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah operator aritmetika, kemudian ada operator penugasan, kemudian ada operator perbandingan, kemudian ada operator logika, ada operator bitwise, dan ada operator ternary. Jadi beberapa dari operator yang akan kita pelajari. Nah, di sini sebelum kita masuk ke beberapa materi terkait operator itu, Ibu memberikan sebuah studi kasus. Misalnya, yaitu adalah sistem pembelian baju di toko. Mungkin dari adik-adik sekalian pada awalnya, ketika kita membeli baju, mungkin bisa saja terpikir ya, bahwa bagaimana sebuah sistem bisa mengakumulasi harga dari baju yang kita beli. Misalnya kita membeli baju, 3 helai baju, kemudian 3 helai celana yang masing-masing mendapatkan diskon, misalnya ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 20%. Kemudian sistem tersebut dengan cepat bisa mengakumulasi berapa banyak harga baju yang harus kita bayar. Nah, seperti itulah konsep operator. Bagaimana menjumlahkan, misalnya menggunakan operator penjumlahan atau aritmetika atau operator logika di dalam sebuah sistem. Seperti itulah studi kasus untuk contoh dari penggunaan operator di Java. Sampai di sini bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di materi konsep operator di Java. Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan penjelasannya sebelum Ibu melanjutkan materi bagaimana konsep dari sebuah operator. Bisa ya? Nugra, bisa dijelaskan? Menurut pemahaman saya, Bu, konsep operator dalam dunia komputer, matematika, dan pemrograman mengacu pada simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada nilai atau variabel. Operator memungkinkan kita memanipulasi data dan membuat keputusan logis dalam program atau perhitungan. Oke, jadi temannya sudah menjelaskan bahwa bagaimana sebuah konsep dari sebuah operator di Java. Nah, selanjutnya adalah operator penugasan. Misalnya penugasan untuk penjumlahan. Ibu, misalnya di situ ada penugasan, artinya tambah sama dengan misalnya X sama dengan 2. Maka ketika X ditambah sebuah penugasan, maka X sama dengan
X tambah 2 seperti itu ya. Kalau dia penjumlahan, kalau kita membandingkan penugasan dengan penjumlahan. Kalau pengurangan berarti dikurang 2. Kalau misalnya X sama dengan TX dikurang 2. Begitupun dengan pembagian 2, maka X sama dengan dibagi dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Nah, di sini untuk operator perbandingan, bagaimana kita menggunakan sebuah operator atau simbol untuk membandingkan dua buah nilai. Misalnya, untuk yang pertama, untuk operator sama dengan atau tidak sama dengan. Misalnya, ketika ada dua nilai, angka 2 dan angka 5, apakah ini bisa misalnya, apakah ini nanti kita bisa menuliskan A sama dengan B? Apakah ini bernilai benar atau salah? Tidak. Jadi, bagaimana operator perbandingan itu adalah bagaimana kita membandingkan sebuah nilai, dua buah nilai yang nanti hasil akhirnya adalah bernilai boolean, baik itu false atau true. Ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya A apakah tidak sama dengan B, ini false atau true? True. Jadi ini true ya. Inilah sifat-sifat atau contoh dari bagaimana kita menggunakan operator perbandingan itu di sebuah pemrograman. Selanjutnya adalah operator logika. Di sini ada logika AND, OR, dan di sini bagaimana kita melakukan perbandingan atau hasil operator logika dengan operasi logika boolean ya. Misalnya, apakah kita punya sebuah data biner 1101, maka ketika kita melakukan operator logika n 0 dan 1, logika n akan bernilai benar jika keduanya benar, akan bernilai salah jika salah satu dari keduanya bernilai salah. Ini adalah 0, 0, 1. Oke, begitupun dengan operator logika OR berarti jika keduanya benar maka hasilnya benar. Jika salah satunya salah, maka benar ya. Oke. Jadi ini berarti hasilnya ini adalah 1, 0, 1, 1. Sampai di sini adik-adik bisa dipahami? Lanjutkan. Operator logika NOT berarti kebalikan dari nilai binary. Misalnya 1 berarti dia 0, 1, 0, dan 0. Oke. Adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya? Iya. Pertanyaan saya Bu tentang operator yang perbanding Bu, yang sama dengan, apakah bisa menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan dua objek? Jika bisa Bu, apa perbedaannya dengan metode equals? Operator perbandingan sama dengan. Nah, di situ bisa dilihat bahwa operator sama dengan, apa bedanya operator ini dengan equals yang bisa kita gunakan? Sebenarnya kedua operator ini bisa kita gunakan untuk membandingkan. Hanya saja operator perbandingan untuk sama dengan ini itu merujuk ke nilai di dalam sebuah memori. Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan membuat sebuah kode program, kita lihat misalnya kalau nilainya dia merujuk ke memori, list memori, sedangkan equals ini itu merujuk kepada representasi di mana isi dari objek tersebut. Oke, bisa dipahami Anugrah? Yang lain bisa dipahami? Yang lain masih ada
Jadi adik-adik bisa dilihat ada bitwise node, ada bitwise shift left, shift right, and or dan XOR. Nah, untuk bitwise shift left misalnya, maka dia akan bergeser ke kiri, ya. Nah, kalau misalnya tadi ini bernilai 1, 2, 4, 8 dan seterusnya ya, maka dia hanya bernilai 2, ya. Kemudian selanjutnya adalah 1, 2, 4, 8, berarti dia hanya bernilai 1. Maka ini adalah hasil dari operator bitwise left. Kalau misalnya kita mau bitwise right, ada yang bisa memberikan contoh dari adik-adik sekalian? Oke, Faiz bisa ditunjukkan kepada teman-temannya. Jadi dijumlahkan semua yang bernilai ya, bernilai 1 pada. Oke. Jadi oke. Tadi sudah benar ya yang dikerjakan oleh temannya, bagaimana shift bitwise shift right mengubah misal ini bernilai 201, kemudian ini dijumlahkan 128, 16 dan 2, maka bernilai 100 ya. Nah, kemudian di sini ada operator bitwise n. Bagaimana operator bitwise n? Misalnya kita nilai sebuah nilai bit, nilai binar 0111, kemudian 0001 n. Berarti 1 dan 1 true ya. 10 berarti ini jumlahnya berapa? 1. Berarti dia adalah 7 dan 1. Setelah di bitwise n nilainya adalah oke, jadi semuanya sudah paham sampai di sini? Oke. Kemudian selanjutnya adalah operator ternary. Nah, kenapa kita perlu untuk mempelajari atau memahami bagaimana pentingnya operator ternary? Misalnya, kita mau membuat sebuah program. Misalnya integer umum sama dengan 18, string. Kita pakai variabel integer dan string. String Nah, misalnya kita membuat sebuah variabel, ada umur dan ada apakah dia dewasa dan anak-anak. Kalau misalnya kita mau menggunakan, kita mau membuat sebuah program, ketika misalnya umur ini dia lebih dari sama dengan 18, maka if kemudian else, maka dia adalah dewasa. Ingat tanda ketiknya dewasa, kemudian titik 2 anak-anak. Maka operator ternary ini sangat berperan bagaimana kita membuat script ini menjadi hanya 1 baris kode dibandingkan dengan seperti yang dituliskan script seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris kode diubah menjadi 1 baris kode. Maka itulah kita menggunakan operator ternary ya, seperti itu. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Kalau misalnya sudah jelas, Ibu bisa satu orang memberikan contoh bagaimana aplikasi program yang tadi misalnya Ibu sudah berikan contohnya. Ada satu orang? Anugrah bisa? Oh, iya. Bisa diperlihatkan ke temannya hasil kerjanya? Saya membuat 2 variabel, yaitu dengan tipe datanya integer
Nama variabelnya harga per baju dengan dimana nilainya adalah 15.000, sisa 150.000. Dan yang data kedua ada integer dengan jumlah beli namanya. Dan Kemudian untuk operator yang dipakai operator apa? Anugerah ini ya. ada operator aritmatika yang dimana operator yang digunakan adalah kali. Oke, jadi operator aritmatika dengan menggunakan operator Perkalian. Kemudian ada operator penugasan dan ada bisa menampilkan hasilnya. Bisa ditampilkan hasilnya ini apa? Total diskon yang harus dibayar, total harga adalah 600.000, diskonnya mendapatkan 60.000, maka yang harus dibayar adalah 550.000. Oke, terima kasih ya Anugerah sudah memberikan contoh dari operator tersebut. Selanjutnya kita kuis, bisa di on-kan handphone masing-masing. Oke, bisa kita mulai ya. Kemudian selanjutnya mungkin ada dari adik-adik sekalian yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Tadi kita sudah belajar terkait apa? Tentang apa yang tadi kita sudah pelajari adik-adik? Oke, tentang operator. Kemudian ada beberapa operator yang sudah kita pahami ya. Tadi ada operator aritmetika, operator apa lagi? Perbandingan, penugasan, bitwise, dan ada operator logika, ada operator ternary. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan semua operator-operator tersebut dalam bahasa pemrograman? Juga tadi sudah diberikan contoh oleh temannya ya. Misalnya bagaimana studi kasus untuk pembelian baju di sebuah toko. Oke, jadi adik-adik sekalian, bagaimana operator itu bisa kita gunakan untuk sebagai simbol atau karakter yang bisa dimana kita bisa melakukan operasi pada sebuah variabel atau nilai. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana aplikasinya, bagaimana manfaatnya, juga sudah kita lihat sama-sama dan kita pelajari bagaimana manfaat dari operator tersebut. Selanjutnya ini ada tugas rumah untuk adik-adik. Ada tugas mandiri untuk adik-adik dan bisa diakses di LMS masing-masing ya. Adik-adik bisa mengakses di tugasnya di LMS-nya. Di sini ada di materi kelima untuk operator di Java. Jangan lupa untuk daftar hadir absensi hari ini diisi di LMS. Kemudian materi yang sudah tadi disampaikan juga ada di LMS. Modul praktikum hari Senin lusa juga sudah ada di LMS-nya. Kemudian tugas untuk yang tadi disampaikan juga sudah ada di LMS. Jadi semuanya dikerjakan di LMS ya. Untuk modul praktikum pertemuan selanjutnya juga sudah ada di LMS. Selanjutnya adalah materi untuk pertemuan ke-6. Ini di LMS juga sudah Ibu cantumkan materi untuk selanjutnya. Adik-adik bisa belajar terlebih dahulu agar ketika nanti di pertemuan minggu depan Ibu sampaikan materinya, kita sama-sama saling memahami materi-materi apa, yaitu abstrak kelas dan abstrak metode. Baik adik-adik, Ibu rasa materi pertemuan hari ini sudah cukup dan Ibu sangat mengapresiasi kembali lagi bagaimana adik-adik, semangat adik-adik belajar pada hari ini dan sebuah penghargaan adik-adik kepada dosen yang mengajar. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.